namanya siapa? Oh my god. Oh Maisa. Wah, biar nggak kaku ya gitu aja jangan. Iya. Dan itu biar di depan aja. Ini Mbak Komaiza ini masih kuliah atau sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Tahun berapa ya selesai? Mei 2020 selesai sidang. Mei 2020 sudah selesai sidang. Oke. Mbak Komaiza ini termasuk orang yang fenomenal seperti saya karena dia nulis skripsinya dijadikan buku ya. Dicetak jadi buku dan kebetulan bukunya saya ini lagi kasih tahu ya. Ini asli judul skripsinya atau gimana? Itu bukan asli sih. Bukan asli judul skripsi, sudah dirombak ya. Jadi judul bukunya itu Potret Kepemimpinan Kiai Haji Badrul Thamam SPSI dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Kalau judul skripsinya apa? Judul skripsi nggak jauh beda sih. Peranan kiai politik dalam membentuk keluarga sakinah. Oh, cuman objek yang diteliti adalah Bupati Pamekasan. Oke. Ini memang jurusan apa nih kuliahnya? Jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam di YIN Madura. Oke. Kayaknya ini asik loh. Jadi ini bisa ditiru oleh mahasiswa yang lain bahwa skripsi yang kalian tulis bisa kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Ini salah satu contohnya. Cuman kita harus tahu nih gimana prosesnya untuk bisa menjadi sebuah buku. Dari skripsi menjadi buku ini gimana ceritanya? Ceritanya sih untuk awal-awal memang dari judul skripsi yang nggak biasa gitu. Oh, sudah direncanakan dari awal? Enggak, bukan direncanakan, memang kok kayaknya kalau udah yang biasa-biasa saja udah gitu. Yang biasa itu di mana sih? Skripsi Iya. saya tahu. Maksudnya yang memang fokus di sesuai jurusan memang itu harus, cuman objeknya itu. Objeknya ya. Oh, jadi objeknya di teman seangkatannya Mbak Komaiza ini jarang yang kemudian membidik objeknya itu adalah politisi, begitu? Jarang gitu. Oke. Ceritanya nih gimana nih kok bisa jadi buku, ayo ceritain. Biar yang lain, maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang lain dia nulis skripsi bisa kemudian juga terinspirasi menjadi buku seperti ini. Gimana prosesnya? Ya, untuk agar skripsi bisa berpeluang untuk dijadikan buku, ya harus pandai-pandai juga melihat peluang gitu. Mahasiswa harus pandai-pandai juga melihat peluang agar hasil pemikirannya juga nggak biasa gitu. Oh begitu. Jadi harus belajar off the book gitu ya. Gimana? Ya, oke. Gimana nih? Apakah percetakan yang menghubungi Mbak Maiza atau Mbak Maizanya yang menghubungi percetakan? Awalnya rencana mau langsung sama tim penerbitnya Bupati, berhubung banyak kendala dalam perjalanannya, banyak kendala untuk bertemu dengan Bupati langsung. Jadi saya menghubungi penerbit. Ya kebetulan dosen saya waktu itu. Oh, jadi penerbitnya adalah dosennya? Iya. Oh, milik dosen penerbitnya. Oke, bagus juga ini. Ini dosennya dosen pembimbing atau gimana? Enggak, bukan. Coba bisa ceritain gimana prosesnya ketika dosen, Dek, ini bukunya skripsimu mau dijadikan buku gitu. Kamu mau nggak gitu? Ada begitu gimana? Coba cerita dosennya. Awalnya kan memang itu Mas, karena saya sudah beberapa kali ke pendopo dan hasilnya nihil gitu. Saya sempat putus asa, udah nyerah juga. Cuman kayaknya sayang gitu, ini kan impian saya gitu. Iya, Setidaknya perjuangan untuk menulis skripsi gitu ya. Udah diniatkan dari awal nulis skripsi juga gitu. Jadi saya menghubungi Pak Hadi. Pak Hadi itu punya tim penerbit di Duta Media. Jadi beliau sanggup gitu, untuk menerbitkan. Cuman awalnya saya bilang kalau
setelah selang beberapa hari Pak Ahmadi menghubungi saya kembali bahwa Bupati bantu biayanya gitu. mengiyakan, merespon baik, merespon positif. Direspon. Jadi Bupati minta file skripsi saya, dan setelah itu ya dilihat ada sedikit tambahan juga. Kalau mau diubah buku harus layaknya buku kan, jadi harus ada kayak penambahan konten gitu. Ya sudah, saya jalani gitu. Saya Ini berapa lama nih bikin skripsinya? kalau bikin skripsi sih 1 semester gitu. Berapa bulan? Berapa kali bolak-balik ke rumahnya Pak Ledrut, kemudian wawancaranya dengan istrinya gitu, berapa kali? Kalau untuk ke Bupati sendiri, untuk proses skripsi, penggarapan skripsi, alhamdulillah lancar. Dan untuk yang mau diterbitin buku ini yang banyak harus mempunyai kesabaran ekstra juga. Oke. Ini ngomong-ngomong kan mahasiswa nih. Mahasiswa datang ke Pak Bupati untuk wawancara. Dikasih uang saku nggak? Sama? Pak Bupati kalau pulang. Kalau habis wawancara waktu skripsi? Enggak. Ya. Dikasih uang saku dengan bertemu langsung, gimana perasaannya? Apa lebih ini mau dikasih uang saku atau bertemu langsung pilihannya? Ya mending ketemu langsung saja. Oh begitu. Ya. Oke, selama ini apa yang Anda rasakan dari Bupati ketika menulis skripsi dan harus wawancara dengan Bupati? Ya, sebagai mahasiswa juga waktu itu saya ya campur aduk sih perasaannya, ada agak canggung juga tapi bahagia juga gitu bisa bertatap muka langsung sama Pak Bupati gitu. Bisa kebetulan beliau juga hangat, pribadi yang hangat, jadi enak juga diajak bicara. Ini kan Bupati itu kan ada protokol nih kalau mau ngadap gitu kan, mau ketemu kan ada stafnya gitu. Pernah nggak dijahili sama stafnya? Sejauh ini nggak pernah sih, mungkin cuma kayak kalau saya nunggu gitu, nanya-nanya dari mana Mbak gitu, ada keperluan apa gitu. Tapi dibantu ya? Iya, dibantu informasi kalau misal Bupati sekarang lagi ini gitu, jadi sebaiknya jam sekian. Dari orang protokol yang sering membantu mbaknya untuk bisa bertemu dengan Bupati siapa? Protokol yang ada di pendopo? Iya. Nggak ada sih. Oh ini langsung ke rumah nih wawancara? Enggak, maksudnya ya kalau untuk wawancara ke Bupati cuman lewat perantara ajudan. Iya, ajudan itu siapa yang sering bantu? Itu ya kan orang Oh. Iya. Saya kira. Kenapa? Iya, yang sering bantu yang tepatnya Mbak Komese itu, Pak saya mau ketemu dengan Bupati gitu, itu siapa itu? Oh, Pak Taufik. Pak Taufik. Iya, Pak Taufik itu alhamdulillah Pak Taufik baik juga. Jadi saya lancar juga gitu ngelobinya. Oke. Sampai Pak Bupati menyetujui untuk dijadikan bahan penelitian kehidupannya itu gimana prosesnya? Ya saya sampaikan, Mas, kalau ini memang tulisan mahasiswa gitu, dan yang kalau ini berhasil dijadikan buku nanti banyak juga yang insya Allah termotivasi gitu. Oh, gitu. Baik dari mahasiswa juga dari itu kan kepemimpinan keluarga, dari pemimpin keluarga, dari Pak Bupati juga kan sebagai pemimpin daerah. Oh gitu. Oh, ini kenapa kok tidak milih kepemimpinan keluarga Sakinah di keluarganya Pak Komeza gitu? Kok justru milih orang-orang politik gitu? Kurang menarik, kurang menantang gitu, tepatnya kurang menantang. Oh, kurang menantang karena sudah terbiasa. Iya, udah biasa. Kehidupannya jadi oke. Apa dari buku ini yang sangat menarik tentang kehidupan keluarga Bupati Pamekasan? Ya, di dalam buku itu kita bisa melihat lebih dekat siapa itu Kiai Haji Badrut Tamam beserta keluarganya, dan bagaimana pribadi beliau
kepemimpinan beliau dalam keluarga seperti itu, dan insya Allah bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Nih, setelah jadi buku nih, apa yang pertama kali disampaikan Bupati sama Mbak? Iya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ya. Ini dari penulisnya juga ikut gitu kan kemarin yang waktu ketemu sama Bupati. Jadi saya meminta tanda tangannya penulis juga gitu kata beliau. Jadi Bupati minta tanda tangannya Mbak Maisa? Ya, sebagai penulis. Oh, sebagai penulis di ya, bukunya? Penghargaan bagi penulis itu. Di bukunya nih? Iya. Oke. Sekarang ini kan sudah keluar nih dari kampusnya. Yang proses jadi buku ini setelah di wisuda atau masih sebelum wisuda? Sejauh ini saya belum wisuda karena belum ada pandemi. Oh, tapi sudah dinyatakan lulus? Sudah dinyatakan lulus. Oke, respon dosennya terhadap Mbak Humaiza ini gimana? Ya, alhamdulillah bagus, kalau bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Dan ini kali pertama bagi mahasiswa Syariah YIN Madura ada skripsi yang berhasil dijadikan buku. Oh, ini yang pertama kata dosennya. Wah, selamat ya kalau begitu. Jadi, tapi yang pertama sejak berubah jadi YIN atau sejak STAIN? Belum tahu. Belum tahu, kayaknya udah dari dulu juga ada. Oh gitu. Jadi sejak ada jurusan Fakultas Syariah, dan ini baru pertama dari skripsinya. Oke, lumayan ini, bukan hanya lumayan, wajib ditiru ini oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain, terutama meniru apa yang dicapai oleh Mbak Humaiza ini. Cuman kalau saya mau beli ini gimana caranya, Mbak? Nanti itu ada edisi cetakan kedua kalau yang diperjualbelikan. Untuk yang edisi pertama itu memang diberikan kepada orang-orang tertentu. Gitu. Oke. Ini dari cetak buku apa semuanya, Mbak Humaiza dapat royalti? Iya, nanti kalau udah diperjualbelikan. Untuk yang sekarang belum, Mbak? Prosedur ya. Nanti kalau dapat royalti mau dibelikan apa nih? Atau jangan-jangan mau nabung untuk bekal nikah gitu misalnya? Enggak? Enggak kepikiran, maksudnya buat apa gitu. Yang penting udah sejauh ini saja udah bahagia banget bisa karya bisa diterbitin. Oke. Ada rencana bikin buku lagi? Sejauh ini masih karir saja. Karir saja ya. Kalau misal nanti ada kesempatan lagi, insya Allah. Nih, kayaknya ini dengan adanya buku karya seperti ini, Mbak Humaiza ini juga pantas untuk melanjutkan kuliah ke S2. Sudah ada rencana itu? Atau lebih ke kuliah S2 yang ada di KUA gitu, enggak? Untuk sekarang ini masih fokus ke karir itu, ke nulis buku ya. Oke. Saya sejak tadi tidak tanya usianya berapa? Usianya 22 tahun. Oke. 22 tahun sudah bisa menghasilkan buku, dan bukunya ini mendapatkan apresiasi, bahkan di terbitan pertama ini dia tidak usah mengeluarkan biaya ya. Iya. Ada yang nanggung dibiayai sama Duta Media. Oh, dibiayai oleh Duta Media, dan nanti ya Humaiza akan mendapatkan royalti dari buku. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk ikut membantu membelinya agar supaya royaltinya masuk. Lumayan agar dia semangat lagi untuk menulis buku-buku berikutnya. Begitu ya. Oke, saya pikir ini saja karena Mbak Humaiza ini orangnya masih agak kaku. Ya maklum lah, belum kakunya itu maksudnya kaku karena dia sungkan untuk berbicara dengan cowok seperti saya gitu ya. Ini krunya juga banyak yang cowok yang datang, dia agak kaku karena Humaiza ini masih belum punya cita-cita untuk ke jenjang pernikahan, masih mau fokus ke dunia kepenulisan. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Insya Allah. Yakin? Insya Allah seperti itu. Belum pacaran? Sejauh ini belum masih. Semoga kalau begitu yang
yang pernah jadi pacarnya itu aneh ya. Oke, tetapi apapun terima kasih atas kedatangan Mbak Humeza ke sini. Semoga apa yang dilakukan Mbak Humeza itu menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan semoga Mbak Humeza juga tidak sungkan untuk berbagi cerita dan berbagi inspirasi dengan mahasiswanya. Dengan mahasiswa yang lain maksudnya kan, belum jadi dosen gitu. Oke, terima kasih. Setelah kita tutup acara ini, mungkin ada hal yang perlu disampaikan? Ya, untuk mahasiswa, mungkin untuk para kaum muda dan mahasiswa lebih lagi produktif untuk berkarya. Oke, lebih produktif untuk berkarya, tapi tak karyanya itu adalah karya yang positif ya? Iya, karya yang positif tentunya. Oke, terima kasih. Jadi jangan sungkan, nanti Mbak Humeza ini terbuka untuk kemudian menjadi tempat konsultasi, curhat gitu. Kalau curhat boleh? Selagi saya bisa. Boleh? Iya, maksudnya curhatnya kan harus itu. Jangan nggak sembarang curhat juga, kalau untuk nambah pengetahuan dan lain sebagainya, saling belajar gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita selesaikan podcast hari ini, dan kekurangan dan kelebihan apa yang diterima oleh KM Fisher itu murni karena kita semuanya adalah manusia. Tapi yang pasti kita wajib mengapresiasi dari karya Mbak Humeza ini. Dan selanjutnya, karena buku ini adalah karya yang masih dinyatakan sebagai hadiah, nanti ini diserahkan kepada Direktur Kabar Madura. Silakan Mas Anam untuk bisa datang ke sini untuk bisa menyerahkan buku ini, silakan. Kalau saya sudah hafal nih. Terima kasih Pak Direktur. Ya, oke. Ya, ini silakan. Oke. Ya, oke. Silakan aja ya. Oke, kasih ya. Oke. Ya, dari saya